알았어요. Dan hai, kembali lagi di Cinema Mania. Coba bayangin, kamu adalah seorang supir taksi biasa yang akhirnya mendapatkan penumpang dengan bayaran sangat besar, cukup untuk memperbaiki hidupmu yang hancur. Tapi di tengah perjalanan, kamu sadar bahwa penumpang itu adalah seorang pembunuh berantai. Dan sekarang kamu nggak bisa kabur karena kamu sudah berada di dalam mobil bersamanya. Seperti yang terjadi pada drama thriller Korea yang akan kita bahas kali ini, yang berjudul. Jadi kisah ini bermula dengan diperlihatkan seorang pria yang saat itu sedang liburan bersama keluarga kecilnya di suatu pantai. Mereka terlihat sangat bahagia dan tak lupa untuk mengabadikan momen ini dengan berfoto. Tapi ada keanehan saat si ayah mengecek foto keluarganya yang barusan dia ambil. Dan tiba-tiba keluarganya hilang entah kemana. Si ayah terlihat sangat kebingungan saat keluarganya seperti lenyap begitu saja. Dan tiba-tiba scene berpindah. Entah apa yang terjadi, si ayah saat ini sedang berada di pengadilan. Dia didakwa telah melakukan penipuan. Hakim lalu memutuskan bahwa dia bersalah dan langsung dibawa ke penjara. Tak lama kemudian hal-hal aneh kembali muncul. Tiba-tiba ada babi yang masuk ke dalam selnya. Dan si ayah lalu terbangun dari tidur. Rupanya itu hanyalah mimpi saja. Dalam kepercayaan Korea, mimpi tentang babi merupakan tanda keberuntungan. Jadi dia segera pergi ke warung terdekat untuk membeli kupon undian, karena siapa tahu mungkin dia akan menang. Pria ini bernama Oh Taek. Sehari-hari dia bekerja sebagai supir taksi. Dan benar saja, karena di hari itu dia mendapatkan banyak penumpang. Dia bahkan sempat bertemu dengan public figure yang sangat terkenal di Korea. Hari ini dia menghasilkan uang lebih banyak dari hari biasanya, padahal baru setengah hari berjalan. Sepertinya hari ini memang merupakan hari keberuntungannya. Di stasiun, dia lalu bertemu dengan istrinya yang saat itu ingin naik kereta. Oh Taek lalu menawarkan untuk memberikan tumpangan. Hubungan keduanya saat ini memang sedang renggang, dan mereka tak tinggal bersama lagi. Semua itu karena Oh Taek terlilit hutang yang sangat banyak. Dia dulu adalah pengusaha sukses yang kaya, tapi karena terlalu polos dan percaya pada temannya, jadi dia kehilangan semua aset dan hartanya. Dia ditipu oleh rekan bisnisnya dan dipaksa untuk membayar hutang perusahaan atau akan dipenjara. Hal itulah yang menyebabkan istrinya tak percaya lagi dengannya. Tapi Oh Taek tak menyerah begitu saja. Dia berjanji pada istrinya akan berusaha keras untuk melunasi hutang-hutangnya pada rentenir agar keluarganya bisa kembali lagi. Sebelum istrinya pergi, Oh Taek sempat memberikan bunga sebagai simbol bahwa dia masih mencintainya. Yes! Yes! Dan di momen ini, Oh Taek seperti diberikan harapan bahwa kemungkinan untuk bersama lagi itu masih ada. Dia lalu melanjutkan harinya dengan penuh semangat. Seorang pria muda lalu menghadang taksi Oh Taek dan minta untuk diantar pulang. Awalnya Oh Taek sempat menolak secara halus karena ini sudah mendekati akhir dari jam kerjanya. Namun karena tak ada taksi lain yang lewat di kawasan situ, Oh Taek merasa kasihan lalu setuju untuk mengantarnya. Begitu sampai di tujuan, pria muda itu sangat berterima kasih pada Oh Taek dan memberikannya upah yang lebih banyak sebagai balasan. Sebelum pergi, pria itu sempat memberikan tawaran pada Oh Taek untuk mengantarnya kembali ke kota pelabuhan, yaitu Mukpo. Pria ini berjanji akan memberikan upah sebesar 1 juta won jika Oh Taek mau mengantarkan ke sana. Tanpa pikir panjang, Oh Taek langsung menyetujuinya karena dengan upah sebesar itu bisa membantunya melunasi hutang-hutangnya. Akhirnya kesepakatan pun dibuat, dan pria itu lalu memberikan Oh Taek waktu 1 jam untuk bersiap-siap terlebih dahulu. Oh Taek lalu kembali ke pangkalan untuk bernegosiasi dengan teman shiftnya. Setelah perdebatan yang panjang, akhirnya Oh Taek berhasil membujuk temannya setelah dia memberikan kompensasi.
1 jam berlalu, Ovtek lalu segera kembali ke tempat tadi untuk menjemput pria muda itu. Dan tak lama akhirnya dia muncul juga. Ovtek lalu membantu membawakan barang bawaannya dan mereka lalu bersiap untuk menuju ke kota pelabuhan, yaitu Mukpo. Perjalanan panjang ini kira-kira menempuh waktu sekitar 4 jam. Mereka berdua lalu saling berkenalan agar perjalanan ini terasa cair dan tidak membosankan. Pria muda itu mengaku bernama Gubyukso. Sepanjang perjalanan, mereka berdua saling bercerita, bercanda, dan tertawa seolah tak ada hal buruk yang menunggu di depan. Membuat perjalanan ini terasa seru dan menyenangkan bagi Ovtek. Tapi ketika malam tiba, suasana perlahan mulai berubah. Ovtek mulai merasa tidak nyaman saat Hyukso mulai berbicara tentang pembunuhan, tentang bagaimana rasanya membunuh seseorang dan bagaimana rasanya saat tak memiliki rasa sakit. Dia tertawa seolah itu hanyalah lelucon. Saat Ovtek mencoba untuk mengalihkan topik pembicaraan, tiba-tiba 그때 사고로 고통을 못 느껴요. 그게? Ovtek sangat terkejut melihat kejadian itu. Hyukso lalu mengatakan bahwa dia tak bisa merasakan sakit. Dia memiliki kemampuan ini karena sebuah peristiwa di masa lalu. 저 기사님. Sejak kecelakaan itu, seolah ada sesuatu yang mengganggu sistem syaraf Hyukso. Dia kini tak bisa merasakan rasa sakit dan membuatnya menjadi tidak takut dengan apapun. Cerita gila itu membuat Ovtek kehilangan fokus. Taksi yang dia kemudikan sempat menghalangi jalur pengendara lain dan hampir saja menabrak. Pengendara truk itu terlihat begitu marah padanya, yang seakan ingin menantangnya untuk berkelahi. Untuk meredakan suasana yang sempat tegang, mereka berdua lalu memutuskan untuk berhenti sebentar di sebuah rest area terdekat sambil beristirahat. Namun sialnya, Ovtek justru kembali bertemu dengan pengendara truk tadi, dan pria itu terlihat begitu marah padanya. Dia ingin membuat perhitungan dengannya, tapi Ovtek hanya diam sambil meminta maaf saja, seakan tak ingin semakin memperkeruh suasana. Sedangkan Hyukso hanya tertawa sinis saja. 제가 싸우자는 게 아니잖아. 저기는. 야, 택시. Ovtek lalu pergi untuk merokok agar membuatnya bisa kembali rileks setelah bersih tegang dengan supir truk tadi. Sambil menjernihkan pikiran, apakah dia masih ingin melanjutkan perjalanan ini atau membatalkannya. Sementara itu, supir truk tadi berjalan perlahan menuju kembali ke kendaraannya. Saat dia sedang menunggu masakannya siap, dia merasa ada sesuatu yang ganjil. Rupanya ada seseorang yang telah memecahkan kaca jendelanya. Dan tiba-tiba, sementara itu ada seorang ibu bernama Sonyu. Saat ini dia sedang memburu pelaku dari pembunuhan anak satu-satunya. Dia yakin bahwa Hyukso adalah pelakunya, tapi para polisi tak mempercayainya karena Sonyu belum punya bukti yang kuat. Dan mereka justru menganggap bahwa anaknya bukan dibunuh, melainkan bunuh diri. Penyelidikannya lalu berlanjut ke sebuah rumah di pinggiran kota yang dia curigai sebagai tempat tinggal Hyukso. Seorang tetangga lalu mendatanginya dan mengatakan kalau rumah itu sedang kosong karena pemiliknya pergi dengan menggunakan taksi sore tadi. Tapi Sonyu ingin memastikannya sendiri, jadi dia nekat untuk masuk ke rumah itu walau harus dengan membobolnya. Semua ini dia lakukan demi menemukan bukti yang kuat agar bisa segera menangkap Hyukso. Dan dugaannya ternyata benar. Walau Sonyu tak menemukan Hyukso di sana, tapi dia menemukan dokumen yang berisikan korban-korban pembunuhan yang didokumentasikan, termasuk anaknya. Tak lama Hyukso kembali ke taksi. Dia lalu menawarkan makanan pada Ovtek yang terlihat begitu kelelahan.
Tak hanya itu saja, Hyuk-soo juga memberikan setengah dari uang yang sudah dia janjikan pada Oh-taek agar membuatnya merasa tenang. Hyuk-soo berjanji setelah Oh-taek mengantarnya sampai ke tujuan, dia akan melunasi semua kekurangannya. Kini Oh-taek sudah mendapatkan sebagian dari uang yang dijanjikan, membuatnya merasa tenang, dan perjalanan lalu berlanjut. Suasana kali ini terasa lebih tenang, tak banyak obrolan yang mereka berdua bicarakan. Mereka hanya mendengarkan musik di radio sambil menikmati perjalanan malam. Sementara itu, Sonyo mendatangi minimarket yang tak jauh dari rumah tadi. Dia lalu meminta izin untuk memeriksa kamera CCTV yang ada di sana. Akhirnya, Sonyo menemukan jejak keberadaan dari orang yang selama ini dia cari. 택시예요? 중요한 게? 소망상 싫어. Di sisi lain, Hyuk-soo yang merasa bosan lalu kembali memecah suasana yang sempat hening dengan menceritakan kisah masa lalunya pada Oh-taek. Dia bercerita tentang cinta pertamanya saat SMA dulu, dan wanita yang dia cintai itu bernama Sena. Mereka berdua kerap menghabiskan waktu bersama di dalam maupun di luar sekolah. Mereka berdua terlihat sangat bahagia dan cocok satu sama lain. Hyuk-soo sempat menganggap bahwa Sena adalah cinta pertama dan akan menjadi cinta terakhirnya. Namun suatu hari, tiba-tiba Sena memutuskan hubungan secara sepihak dan pergi bersama pria lain. 세나 같은 소울메이트를. Hal itu membuat Hyuk-soo begitu hancur, sampai dia nekat untuk membuat perhitungan dengan pacar baru dari Sena, walau pada akhirnya dia selalu babak belur. 신발 새끼야. Sampai akhirnya, berkat kecelakaan yang dia alami, membuat Hyuk-soo tak bisa merasakan sakit lagi. Hyuk-soo seakan dianugerahi dengan kemampuan luar biasa. Dia tak lagi bisa merasakan sakit dan takut. Dengan kemampuan ini, dia semakin percaya untuk bisa merebut Sena kembali dari pria itu. Yang pada akhirnya, 개웃겨. 죽냐? 무서워. 너 못하겠는가? 그만하자고. 해봐. 난 너 놀고 싶단 말이야. 씨발 내가 잘못했다고 도와달라. sejak saat itu, Hyuk-soo menjadi terobsesi untuk membunuh. Dia membunuh siapa saja yang dia anggap lemah dan bisa dijadikan sebagai mainan. Hyuk-soo membunuh hanya untuk bersenang-senang. Dia menikmati sensasi saat melihat korbannya merasa ketakutan. Semua cerita gila itu membuat Oh-taek merasa merinding dan dibuat bertanya-tanya, apakah cerita itu benar atau hanya karangan Hyuk-soo saja? Dan apakah Hyuk-soo benar-benar seorang pembunuh berantai? Sekarang Oh-taek mulai khawatir dengan keselamatannya, karena tanpa sadar dia baru saja mengundang mimpi buruk ke dalam mobilnya. Dan tiba-tiba, 비밀 지켜주실 거죠? 손가락입니까? 네. Oh-taek dibuat ketakutan. Ini berarti Hyuk-soo memang seorang pembunuh berantai yang sedang dalam pelarian. Tapi di momen ini, Hyuk-soo berjanji bahwa dia tidak akan membunuh Oh-taek selagi dia tidak berusaha kabur dan mengantarnya sampai ke tujuan. Ancaman itu membuat Oh-taek semakin khawatir, tapi dia berusaha untuk menyembunyikan ketakutannya dan tidak bertindak gegabah selagi memikirkan cara untuk segera kabur dari situasi berbahaya ini. Oh-taek lalu mendapatkan ide. Tanpa sepengetahuan Hyuk-soo, secara diam-diam dia menyalakan lampu darurat yang ada di atas taksi, sambil berharap ada pengendara lain yang melihat dan memahami sinyal darurat yang dia nyalakan. Sementara itu, Sanyo mendatangi kantor perusahaan taksi untuk meminta informasi lebih lengkap tentang taksi yang membawa Hyuk-soo pergi.
Dia berusaha mencari tahu kemana tujuan dari taksi itu dan identitas supirnya. Tak lama ada pengendara lain yang sepertinya memahami sinyal darurat dari taksi milik Oh Taek. Mereka lalu mengikuti dan berusaha untuk memeriksa serta memastikan keadaannya. Sementara itu, Hyuk-soo mulai curiga dengan tingkah Oh Taek yang terlihat begitu mencurigakan. Tapi dia telat menyadarinya, dan Oh Taek lalu segera kabur dari taksi sambil berteriak meminta tolong. Dan kemudian, 이놈이 글쎄 사람을 죽였다는 똥망이야? 야 어디가 씨! 나와보라고요. 아저씨, 문 알았어요. 그냥 저 여기 운전만 할게. 안 죽일게. Oh Taek lalu meminta maaf sambil memohon kepada Hyuk-soo untuk jangan membunuhnya. Hyuk-soo akhirnya setuju untuk mengampuninya, tapi dia harus membantunya untuk menghilangkan jejak dan mengurus kedua mayat ini. Perjalanan lalu dilanjutkan, dan kini Oh Taek tak punya pilihan lain selain mengantarkan Hyuk-soo ke kota pelabuhan. Entah apa tujuan sebenarnya dari Hyuk-soo, tapi sekarang Oh Taek menjadi kaki tangan dari seorang pembunuh berantai yang berbahaya. Sementara itu, berkat informasi dari perusahaan taksi yang tadi dia peroleh, sekarang Sonyu mengetahui kemana taksi yang membawa Hyuk-soo pergi. Dia lalu berusaha untuk menemui detektif yang dulu menangani kasus anaknya dan mencoba untuk memberikan barang bukti. Tapi sayangnya detektif itu kembali tak mempercayainya dan seolah mengabaikannya begitu saja karena sedang sibuk melakukan pengamanan pada pejabat pemerintahan. Tanpa mendapat bantuan dari polisi, Sonyu akhirnya memutuskan untuk bergerak sendiri. Dia lalu segera menuju ke kota pelabuhan Mukpo untuk mencegat dan menangkap Hyuk-soo sebelum dia bisa kabur ke luar negeri. Sementara itu, ada pengunjung di rest area yang menemukan mayat dari supir truk tadi. Di lain sisi, ada polisi yang muncul dari belakang lalu membunyikan sirine dan menyuruh Oh Taek untuk menghentikan taksinya. Sepertinya para polisi itu merasa curiga dengan taksi milik Oh Taek yang beroperasi di luar wilayah operasionalnya. Di momen ini, Hyuk-soo segera meminta dompet Oh Taek dan dia lalu mengancam akan membunuh semua anggota keluarga Oh Taek jika dia kembali kabur atau melaporkannya ke polisi. Oh Taek sekarang merasa dilema. Di satu sisi, dia ingin melaporkan Hyuk-soo ke polisi, tapi di lain sisi, dia juga takut jika nanti Hyuk-soo akan membunuh semua anggota keluarganya seperti dia menghabisi dua pengendara yang tadi ingin menolongnya dengan begitu mudah. Oh Taek lalu segera menepi dan polisi pun menghampirinya. Di momen ini, Oh Taek yang takut dengan ancaman Hyuk-soo tak berani untuk mengatakannya sebenarnya pada polisi. Dia lalu berusaha mencari alasan untuk meyakinkan polisi agar tidak menilangnya. Tapi polisi itu justru merasa curiga dan dia lalu menyuruh Oh Taek untuk membuka bagasi mobilnya. Oh Taek semakin dibuat ketakutan karena di dalam bagasi itu ada mayat pengendara tadi. Oh Taek takut polisi akan menangkapnya karena menjadi kaki tangan dari pembunuh berantai. Tapi untungnya, polisi itu mendapatkan panggilan darurat dari atasan untuk segera datang ke rest area karena ada korban pembunuhan yang ditemukan. Akhirnya polisi itu pergi dan membiarkan Oh Taek untuk melanjutkan perjalanan. Sementara itu, Detektif Park mendapatkan kiriman foto dari Sonyu yang berisi korban-korban pembunuhan dari Hyuk-soo. Selama ini ternyata dia telah salah karena tak percaya pada Sonyu.
Di lain sisi, Oh-taek kembali melanjutkan perjalanannya. Di momen ini, Hyuk-soo merasa kagum padanya karena bisa mengusir para polisi itu. Dia tak menyangka bahwa Oh-taek ternyata takut dengan ancamannya dan tidak melapor ke polisi. Oh-taek lalu merenungi keputusannya tadi. Dia menyadari bahwa telah salah mengambil keputusan. Seharusnya tadi dia segera melaporkannya ke polisi dan semua ini akan segera berakhir. Begitu Hyuk-soo sedang tertidur, Oh-taek langsung banting setir dan berbelok tajam ke arah sebaliknya. Dia berusaha mengejar para polisi tadi untuk melaporkan semuanya, tapi Hyuk-soo tak tinggal diam begitu saja. Dan kemudian kecelakaan itu membuat Oh-taek tersangkut di dalam taksi dan tak bisa keluar. Tapi kemudian Hyuk-soo menyeretnya keluar. Dengan tertatih-tatih, Oh-taek berusaha untuk kabur. Namun sayangnya Hyuk-soo tak membiarkannya. Dan kemudian 기사님을 살려줘야 되냐고! 죽이지 마! 강해지고 싶다면 죽여요. 용기 내봐요. 할 수 있어요. 착각. 나약한 인간. 형 자식들 만나고 싶지 않아요? Sementara itu, Detektif Park sedang mendatangi rest area tempat pembunuhan sopir truk. Dia lalu meminta anak buahnya untuk menyelidiki kaitan antara kasus ini dan para korban pembunuhan dari foto yang dikirim oleh Sonyu. Saat ini mereka belum bisa menyimpulkan apa-apa karena kedua kasus ini saling tidak berkaitan, walaupun terdapat kesamaan mengenai bagaimana korban-korban itu dihabisi. Hyuk-soo hampir saja membunuh Oh-taek, tapi di momen ini, Oh-taek kembali memohon padanya. Dia berjanji bahwa kali ini tak akan lari lagi dan akan mengantarnya sampai ke tujuan. Hyuk-soo yang tak punya pilihan lain karena dia tak bisa menyetir mobil, akhirnya memberikan kesempatan terakhir pada Oh-taek. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan. Tapi tanpa disangka, 기사님, 저 잡아야 돼요. di lain sisi, dalam perjalanannya untuk mengejar Hyuk-soo, Sonyu menemukan jejak taksi Oh-taek yang mengalami kecelakaan. Dia lalu segera memeriksanya untuk mencari keberadaan Hyuk-soo. Namun sayangnya Sonyu tak menemukan Hyuk-soo di sana. Tapi dia justru menemukan seorang korban lain yang kondisinya sangat kritis. Sonyu berusaha untuk menelpon polisi sambil meminta penjelasan dari pria itu. Tak lama setelah menceritakan semuanya, pria itu kemudian meninggal karena kehabisan darah. Di momen ini, Sonyu berjanji akan menangkap dan menghabisi Hyuk-soo agar tak ada korban lain yang berjatuhan. Tak lama para polisi datang. Mereka lalu membawa pria itu dan mendatangi Sonyu untuk meminta keterangannya. Sementara itu, Oh-taek terus berlari menjauh dari kejaran Hyuk-soo. Dia lalu bersembunyi di tengah-tengah perkebunan jagung yang lebat sehingga membuat Hyuk-soo kesusahan untuk mencarinya. Dia lalu segera menelpon polisi dan menceritakan semuanya sambil memohon untuk segera dijemput. Akhirnya tak lama para polisi berhasil menemukan lokasinya dan segera menolong.
Ohtaek lalu diamankan ke kantor polisi dan diminta untuk menceritakan semuanya. Dia lalu menceritakan semuanya secara detail dan menunjukkan di mana kemungkinan keberadaan Yukso berada. Saat para polisi sedang berdiskusi, tiba-tiba Ohtaek mendapatkan panggilan dari nomor putrinya. Namun tiba-tiba, justru suara Yukso yang terdengar, sambil memberikan ancaman akan membunuh putrinya jika Ohtaek melapor ke polisi dan dalam 1 jam tak segera kembali padanya. Di momen lain, istri Ohtaek terlihat sedang melapor ke polisi dan mengatakan bahwa putrinya telah menghilang. Ancaman dari Yukso itu terdengar sangat serius dan Ohtaek dibuat bingung. Karena entah bagaimana caranya dia bisa mendapatkan handphone milik putrinya. Sekarang Ohtaek harus mencari cara agar bisa pergi dari kantor polisi ini dan segera menemui Yukso. Ohtaek lalu merevisi semua keterangannya tadi dan justru memberikan keterangan palsu tentang di mana lokasi Yukso berada pada polisi. Dia mencoba untuk menipu polisi agar bisa segera pergi dari sini untuk menyelamatkan putrinya dari psikopat gila itu. Tak lama, Sonyo tiba di kantor polisi, dan dia lalu bertemu dengan Ohtaek. Di momen ini, Sonyo menceritakan tentang putranya yang menjadi korban pembunuhan dari Yukso. Ohtaek hanya diam mendengarkan sambil berempati saja. Tapi tak lama kemudian, Ohtaek berhasil menyelinap keluar saat para polisi sedang menyusun rencana. Ohtaek lalu segera menuju ke lokasi yang Yukso berikan. Tapi di momen ini, Sonyo menyadarinya. Sonyo berusaha meyakinkan Ohtaek untuk jangan mempercayai apa yang dikatakan oleh Yukso bila tak ingin putrinya bernasib sama seperti putranya. Akhirnya Ohtaek mendengarkan saran dari Sonyo dan membiarkan Sonyo untuk ikut membantunya. Mereka berdua lalu bergegas menuju ke lokasi Yukso berada. Di lain sisi, para polisi sedang melakukan penyisiran ke lokasi yang tadi diberikan oleh Ohtaek untuk mencari dan menangkap Yukso. Mereka tidak tahu bahwa lokasi itu adalah palsu dan Yukso tak ada di sana. Di tengah jalan, Ohtaek lalu meminta Sonyo untuk berhenti sebentar. Dia ingin yang menjadi sopirnya, karena dia yang tahu jalannya, jadi agar lebih cepat. Tapi begitu Sonyo turun, Ohtaek justru tancap gas dan pergi meninggalkannya sendirian di sana. Sementara itu ada seorang polisi yang sedang memeriksa sebuah rumah di tengah desa. Dia lalu menemukan sesosok wanita yang terbaring di sana. Polisi itu lalu mencoba mencari dalang di balik semua ini. Dan tiba-tiba, 날 죽일 거야. dengan marah, Ohtaek lalu menyerang Yukso sambil memintanya untuk mengatakan di mana keberadaan putrinya. Yukso lalu menceritakan semuanya. Ternyata semua ini bukanlah sebuah kebetulan belaka. Yukso memilih taksi Ohtaek bukan tanpa alasan, karena sebelumnya dia terlebih dahulu sudah menculik Songmi, putri Ohtaek, untuk dijadikan sandera. Semua ini ternyata sudah direncanakan dengan matang oleh Yukso dari jauh hari. 아빠랑 통화했어. 여기로 오기로 했다고. 너랑 내기를 해볼까 하는데 그리고 도착하면 물어보려고. 진짜로 니네 아빠가 너 살리겠다고 죽으면 그러니까 네 목숨은 니네 아빠한테 달려. Rupanya Songmi dan Yukso adalah teman satu kampus dan keduanya sempat berpacaran. Namun karena suatu hari Songmi mengetahui siapa sebenarnya Yukso itu, jadi dia menculiknya untuk dijadikan sandera dalam rencana pelariannya. Ohtaek lalu kembali memohon pada Yukso untuk jangan membunuh Songmi. Dia bahkan rela menukar nyawanya demi putrinya agar bisa hidup.
Hyuk-soo lalu memberikan waktu 88 menit pada Oh-taek untuk mengantarnya sampai tujuan bagaimanapun caranya, atau putrinya akan mati. Hyuk-soo berjanji akan memberitahu di mana lokasi keberadaan Sung-mi jika dia bisa mengantarnya sampai tujuan sebelum waktunya habis. Kini tak ada alasan lain bagi Oh-taek untuk kabur. Dia harus pacu dengan waktu agar bisa mengantarkan Hyuk-soo sampai tujuan dan segera menyelamatkan Sung-mi. Oh-taek lalu mengambil seragam polisi tadi dan menyamar sebagai polisi agar tak ada yang curiga sehingga bisa sampai tujuan tepat waktu. Oh-taek lalu segera tancap gas menuju kota pelabuhan, yaitu Mukpo, dengan waktu yang tak banyak tersisa. Sementara Sonyu yang melihat mereka dari belakang, sekuat tenaga berusaha mengejar, tapi usahanya sia-sia. Hari yang awalnya terlihat sebagai hari keberuntungan, ternyata justru menjadi hari paling mengerikan dalam hidup Oh-taek. Dia harus berpacu dengan waktu selagi nyawa putri tercintanya yang menjadi taruhan. Sementara itu, para polisi tak kunjung juga menemukan keberadaan Hyuk-soo. Detektif Park yang mendapatkan laporan bahwa Oh-taek tiba-tiba menghilang dari kantor polisi, lalu menyadari kejanggalan. Dia kemudian menghentikan proses pencarian dan segera kembali ke kantor polisi. Tapi di tengah jalan, mobil detektif Park terhalang oleh mobil polisi lain yang sedang memasukkan barang. Dia lalu menyuruh mobil itu untuk menepi karena akan lewat. Mereka tak sadar bahwa Hyuk-soo dan Oh-taek berada tepat di depannya. Detektif Park lalu pergi melewati mereka berdua begitu saja tanpa rasa curiga untuk segera kembali ke kantor polisi. Sonyo lalu segera menemui polisi yang sedang berpatroli sambil melaporkan bahwa Oh-taek dan Hyuk-soo kabur dengan mencuri mobil polisi. Tak lama Detektif Park datang dan Sonyo segera memberitahu informasi penting itu. Detektif Park akhirnya menyadari bahwa mobil polisi yang tadi dia lewati kemungkinan besar adalah Oh-taek dan Hyuk-soo. Dia lalu segera memerintahkan para bawahannya untuk menutup semua jalan. Tapi sayangnya Detektif Park terlambat yang membuat Oh-taek dan Hyuk-soo berhasil kabur. Mereka lalu berhenti di suatu taman untuk menghindari kejaran para polisi. Dan Oh-taek lalu mencari mobil lain yang bisa dia curi agar polisi tak mengejar mereka lagi. Tak lama akhirnya Oh-taek berhasil mendapatkan mobil lain. Dia lalu membantu Hyuk-soo memindahkan barang bawaannya. Tapi di momen ini, Oh-taek merasa curiga dengan koper milik Hyuk-soo yang terasa begitu berat. Dia mengira bahwa isinya adalah potongan tubuh dari putrinya. Oh-taek yang tak mempercayai Hyuk-soo lalu menyuruhnya untuk segera membuka koper itu. Oh-taek akhirnya lega begitu mengetahui isi koper itu rupanya hanya pakaian Hyuk-soo saja. Mereka lalu kembali melanjutkan perjalanan karena waktu yang tersisa tak banyak lagi. Sementara itu, istri Oh-taek bertemu dengan detektif wanita. Dia lalu memberikan kabar bahwa putrinya yaitu Sung-mi menjadi korban penculikan dari Hyuk-soo. Istri Oh-taek seakan tak percaya dengan kabar ini. Dia terlihat begitu khawatir dengan keselamatan putrinya. Akhirnya Oh-taek berhasil sampai di tujuan tepat waktu. Hyuk-soo lalu menyalakan senter sebagai sinyal untuk dijemput oleh temannya yang ada di kapal. Sebelum Hyuk-soo pergi, Oh-taek meminta handphone Sung-mi untuk dikembalikan. Dia ingin menelpon istrinya dan memberikan kabar. Tapi sayangnya dia tak bisa membuka kata sandi dari handphone milik putrinya. Sambil tersenyum, Hyuk-soo lalu memberikan sesuatu. Dan alangkah terkejutnya Oh-taek saat mengetahui bahwa Hyuk-soo telah memotong jari putrinya. Saat lengah, Oh-taek lalu mencuri senjata dari Hyuk-soo dan menodongkan ke arahnya. Dengan amarah yang memuncak, dia lalu menyuruh Hyuk-soo untuk segera memberitahu di mana keberadaan Sung-mi. Oh-taek lalu segera memberitahu lokasinya kepada istrinya yang sedang mencari keberadaan Sung-mi bersama beberapa polisi. Hyuk-soo yang terlihat terpojok dengan perlahan lalu mengeluarkan sesuatu dari kopernya. Dan betapa terkejutnya Oh-taek saat melihat kepala Sung-mi yang sudah terpotong dari bungkusan itu. 그래서 뭐 어쩔 수 없이 머리만 가져왔어요. Dan di lain sisi, istri Oh-taek juga terkejut saat berhasil menemukan putrinya yang sudah masuk dalam mesin penggilingan di suatu gedung terbengkalai.
Taek seakan tak percaya bahwa Sungmi mati dengan cara seperti ini. Dia lalu meluapkan semua emosinya dengan menodongkan pistol ke arah Hyukso. Tapi Hyukso seolah tak takut dan justru semakin memprovokasi Oh Taek untuk menarik pelatuknya. Dan kemudian 나가 죽을 거야. bagi Hyukso menyingkirkan Oh Taek adalah hal yang sangat mudah karena semua ini tepat seperti apa yang dia rencanakan. Tapi tiba-tiba Sonyu muncul dari belakang dan mengagetkan Hyukso, dan dia berniat untuk membalaskan dendam anaknya. Tapi sayangnya 어떤 느낌일까? walau kejadian barusan di luar dari dugaannya, tapi Hyukso berhasil menyingkirkan Sonyu. Dia lalu segera kabur dengan menggunakan kapal yang sudah menjemputnya. Dengan nafas terakhirnya, Sonyu berusaha payah untuk mencoba menyelamatkan tubuh Oh Taek agar tidak terseret air laut. Akhirnya dia bisa menyeret Oh Taek kembali ke permukaan. Tapi sayangnya, Sonyu sudah kehabisan banyak darah. Di momen ini dia hanya bisa mengenang momen-momen indah saat bersama putranya. Dan tak lama ajal menjemputnya. Di malam itu Oh Taek dan Sonyu sama-sama gagal untuk menghentikan Hyukso. Begitu para polisi datang, mereka sudah terlambat. Detektif Park terlihat begitu menyesal. Dia gagal mengungkap kasus pembunuhan berantai itu, dan kini keberadaan Hyukso tak diketahui. Sepertinya pembunuh berantai itu berhasil kabur ke luar negeri. Terkadang keberuntungan bukanlah hadiah, melainkan sebuah ujian. Kisah ini belum berakhir sampai di sini saja, karena masih akan berlanjut di episode selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan kisah-kisah seru lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.